Oke, perkenalkan, nama saya Emreza Ardana dari STMIK MDP Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang BST atau Binary Search Tree. Apa itu BST? BST adalah bilangan atau pohon yang berturut, dimana jika sebuah nilai diinput maka akan membuat sebuah akar. Jika diinputkan lagi maka akan membuat dua buah anak. Jika nilai yang diinput lebih kecil dari akar, maka dia akan ke kiri. Semakin kecil maka akan semakin ke kiri. Jika yang dinilai lebih besar, maka dia akan ke kanan. Semakin besar maka akan semakin kanan. Seperti ini contohnya. Saya juga akan menjelaskan tentang penginputan, atau penambahan simpul pada BST. Di sini saya menggunakan Java Visualizer sebagai alat bantu, dan juga Binary Search Tree menggunakan link ini. Jika kalian ingin mencarinya maka tuliskan saja di Google Binary Search Tree Visualization, maka klik yang paling atas ini. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai codingnya ya. Nanti codingnya akan saya bagikan di deskripsi saja. Eksekusi. Nah, maka di sini akan membuat BST pohon new BST sebagai void main-nya. Kita forward, dia akan langsung menuju ke kelas BST. Setelah itu kembali lagi ke void main BST dan new BST. Lalu kita akan melakukan insert 16. Forward, maka akan membuat simpul temp new simpul input. Setelah itu maka akan membuat kelas simpul bersihkan data. Ini adalah penampung data 16 tadi. Nah, data sama dengan 16, input 16. Setelah itu simpul this x data. Lanjut. Setelah itu akan kembali ke simpul temp new simpul input. Di sini dia akan membuat satu simpul temp new simpul input, maka dia akan mengisikan input ke dalam new simpul tadi sebagai penampung. Setelah itu dia membuat simpul parent yang beri sama dengan 0, berarti isi parent ini adalah 0. Simpul akan membuat satu simpul lagi, penunjuk sama dengan 0, maka penunjuk 0. Di sini apakah akar sama dengan 0? Ya, akarnya masih 0 di sini. Maka akar akan diisikan dengan input atau temp.
input yang barusan dimasuk yang ditampung dengan tem. Berarti 16 akan menjadi akar. Lanjut. Nah, 16 ini sebagai akar. Setelah itu kita akan membuat insert lagi atau penginputan data lagi. Inputan simpul yang berisikan 26. Forward simpul tem sama dengan new simpul. Maka seperti yang tadi akan dimasukkan ke dalam data terlebih dahulu apa yang diinputkan tadi, lalu dimasukkan ke dalam simpul sama dengan data this data x data ya, sama saja seperti itu. Lalu setelah itu kembali ke simpul new simpul. Di sini akan membuat sebuah tem akan menunjuk ke arah simpul yang kita buat tadi atau input yang kita buat tadi, ke arah simpul atau data yang kita buat tadi. Setelah itu akan membuat parent simpul parent sama dengan 0, maka parent 0. Simpul penunjuk sama dengan 0, maka penunjuk sama dengan 0. If ini apakah akar sama dengan 0? Tidak. Maka yang dilakukan adalah else, tidak. Penunjuk sama dengan akar. Penunjuk ke akar. Akarnya tadi 16. Menunjuk ke akar. Parent tetap dibuat 0, parent sama dengan 0. Maka setelah itu akan dilakukan perulangan penunjuk tidak sama dengan 0. Penunjuk tidak sama dengan 0. Maka parent sama dengan penunjuk. Maka parentnya juga di sini akan menunjuk ke arah akar, ke arah 16 atau akar. If apakah input kurang dari penunjuk data? Apakah 26 ini kurang dari 16? Tidak ya. Berarti yang dijalankan adalah else. Maka penunjuk sama dengan penunjuk kanan. Nah, maka akan ke kanan. Maka dilakukan perulangan lagi. Penunjuk tidak sama dengan 0. Di sini penunjuknya sudah 0. Apakah input kurang dari parent data? Apakah 26 kurang dari 16? Jawabannya tidak. Maka yang dijalankan adalah else. Parent kanan sama dengan tem. Nah, sudah. Oh, lupa. Ini tadi 16 ya. 16 kita insert dulu. Nah, di sini adalah contoh pohon logikalnya agar lebih mudah untuk dimengerti ya. Terus parent data ke kanan berarti ini data yang baru kita input tadi 26, maka 26 lebih besar dari 16, maka dia akan ke kanan harusnya. Nah, kanan sudah benar ini. Nah, akar data kanan 26. Terus kita akan melakukan insert lagi
penambahan simpul lagi itu 9, yaitu 9. Kembali ke simpul temp sama dengan new simpul input simpul in x data berisikan 9 karena kita barusan menginput 9. Setelah itu maka akan dimasukkan ke data, sini simpul data. Setelah itu akan kembali ke simpul. Kembali ke sini. Simpul temp sama dengan new simpul input 9, yang artinya temp ini adalah 9. Simpul parent sama dengan 0, maka parent sama dengan 0. Simpul penunjuk sama dengan 0, maka penunjuk sama dengan 0. Apakah akar di sini adalah 0? Tidak, akarnya tadi sudah ditemukan yaitu 16. Maka akan dijalankan else. Penunjuk sama dengan akar. Penunjuk yang artinya penunjuk akan menunjuk ke akar yaitu 16. Setelah itu parent sama dengan 0 seperti tadi. Di sini dilakukan perulangan. Penunjuk tidak sama dengan 0. Penunjuk tadi berisikan 16 seperti yang awal dibilang tadi. Maka parent juga akan menunjuk ke 16. Setelah itu dilakukan if atau apakah 9, dilakukan pengecekan kembali apakah 9 kurang dari penunjuk, kurang dari 16. Jawabannya iya, maka ke kiri. Nah, maka penunjuk akan 0 terlebih dahulu. Terus akan dilakukan pengecekan kembali, perulangan kembali. Penunjuk sama dengan 0. Nah, benar. Di sini sudah terbuat 0. Karena parent sama dengan penunjuk, yang dia utamakan penunjuk parent. Dilakukan pengecekan kembali. Apakah input yaitu 9 kurang dari parent data parent 16? Apakah 9 kurang dari 16? Jawabannya iya, berarti ke kanan, ke kiri. Nah, parent ke kiri 16. Oke, lanjut. Berarti nih hasilnya seperti ini. 16, kirinya 9, kanannya 26. Coba di binary test search tree ini. 9 kita insert. Nah, ke kiri 16 sebagai akar. Kirinya 9, kanannya 26. Nah, setelah itu akan kita melakukan penambahan simpul lagi atau penambahan insert lagi, data lagi, yaitu 21. Sama seperti yang dijelaskan tadi, maka akan menuju ke insert yang akan membuat satu buah simpul yaitu input. Nah, di dalam kelas simpul sama dengan in x data. Ini sebagai penampung sementara bisa dibilang. Setelah itu kembali ke void insert atau kembali ke sini lagi. Dia akan membuat
tem. Maka isi dalam tem ini adalah input sama dengan 21, yang artinya 21 di sini. Terus oke, membuat lagi simpul paren sama dengan 0, maka paren sama dengan 0. Simpul penunjuk sama dengan 0, maka penunjuk sama dengan 0. If akar sama dengan 0. Apakah akar sama dengan 0? Tidak. Akar sudah terisi data 16 sebagai akarnya, maka tidak, maka else yang dijalankan. Setelah itu penunjuk sama dengan akar, maka penunjuk akan menunjuk ke akar, yaitu 16. Paren sama dengan 0 tetap. Nah, di sini dilakukan pengecekan penunjuk tidak sama dengan 0. Karena penunjuk tidak sama dengan 0, paren sama dengan penunjuk. Paren sama dengan penunjuk, maka yang terjadi adalah penunjuk dan paren sama-sama menunjuk ke arah akar. Kenapa itu terjadi? Karena penunjuk tadi menunjuk ke akar. Nih, penunjuk sama dengan akar, paren sama dengan 0. Setelah itu paren sama dengan penunjuk, maka paren akan mengikuti penunjuk, yaitu menunjuk ke akar. Sama-sama mengikuti akar. Forward. Nah, di sini apakah penunjuk data lebih kecil dari 21? Jawabannya tidak, maka yang dijalankan adalah else. Nah, maka di sini dia akan menunjuk ke arah 26. Kenapa? Karena di sini 21 awalnya kan tadi penunjuk ke arah 16. Apakah 21 lebih kecil dari 16? Tadi tidak kan? Maka yang dijalankan adalah else. Di sini penunjuk menunjukkan ke arah 26. Kenapa? Karena di dalam 16 ini kan ke kanan dia tadi. Tidak. Nah, di bawah 16 ini ada, di kanan ini ada 26. Maka dia akan menuju ke akar baru, yaitu 26. Maka input 21 ini akan memakai akar, yaitu 26. Memakai anak dari 16 sebagai akar. Kita forward. Setelah itu dilakukan pengecekan ulang. Penunjuk tidak sama dengan 0. Nah, karena penunjuknya tadi menuju ke 26, paren sama dengan penunjuk, maka paren mengikuti penunjuk mengarah ke arah 26. Apakah input atau 21 ini lebih kecil daripada penunjuk titik data? Penunjuk titik data 26 sebagai akar barunya. Jawabannya iya, maka dia akan ke kiri, penunjuk akan ke kiri. Hop. Setelah itu dilakukan. Nah, setelah itu apakah 21 lebih kecil daripada paren titik data? Paren data datanya adalah 26. Apakah 21 lebih kecil daripada 26? Jawabannya iya, maka akan ke kiri. Oke. Maka ini hasilnya. Data sebelah kirinya adalah data 16 sebagai akar, sebelah kirinya ada 9, sebelah kanannya ada 26.
Nah, di dalam 26 ini memiliki anak lagi, yaitu sebelah kirinya adalah 21. Baiklah, saya perlihatkan di sini. Tadi berapa? 21 ya. 21 saya insertkan. Nah, seperti ini gambarannya. 16 sebagai akar memiliki anak, 9 sebagai nilai kiri, lalu memiliki anak lagi 26 karena besar jadi kanan dia. Nah, 26 ini memiliki anak yaitu 21 karena 26 lebih besar daripada 21 atau 21 lebih kecil daripada 26, maka akan ke kiri. Nah, setelah itu kita melakukan insert lagi atau penambahan simpul lagi. Sama seperti tadi, new simple input, kita akan ke insert lalu akan ke new simple input. Di sini data 30. Oke, di sini data 30. Simple time sama dengan new simple input atau yang diinsert barusan tadi, yang ada di dalam data tadi adalah 30, maka time-nya adalah 30. Simple parent sama dengan 0, berarti parent sama dengan 0. Simple penunjuk sama dengan 0, berarti penunjuk sama dengan 0. Apakah akar sama dengan 0? Jawabannya tidak, karena sudah terisi akar awalnya tadi 16. Penunjuk sama dengan akar, maka penunjuk akan menunjuk ke akar yaitu 16. Parent sama dengan 0, while penunjuk sama dengan 0 parent, maka parent sama dengan penunjuk, maka yang terjadi adalah parent akan mengikuti penunjuk untuk menunjuk ke arah akar. Jika penunjuk kurang dari jika 30 ini kurang dari penunjuk data, maka akan dilakukan else atau penunjuk akan menunjuk ke kanan. Pertamanya penunjuk mengarah ke 16 karena 30 bukan kurang dari 16, maka yang terjadi adalah penunjuk akan menunjuk ke kanan. 16 kalau ke kanan maka ke 26. Nah, di sini 26 digunakan sebagai akar baru atau pengisi anak baru lah sebagai penampung. Terus dilakukan perulangan dan pengecekan lagi. Penunjuk sama dengan 0 parent. Oke. Apakah 30 lebih kecil atau tidak lebih besar dari parent titik data yang artinya adalah 26 parent data, maka dia akan ke kanan. Karena 30 tidak lebih kecil daripada 26, melainkan lebih besar, maka dijalankan else, maka dia akan ke kanan. Setelah itu terbentuklah seperti ini. 16 sebagai akar
memiliki nilai atau anak. Nah, di sini kita inputkan dulu 30 tadi ya. Nah, memiliki anak yaitu 9. Karena 9 ini lebih kecil dari 16, maka dia akan ditempatkan sebelah kiri. Karena 26 lebih besar daripada 16, maka ditempatkan di sebelah kanan. Nah, di sini 26 memiliki anak lagi. Anaknya yaitu 21 dan 30. Karena 21 lebih kecil daripada 26, maka ditempatkan di kiri. Nah, karena ada data 30 atau 30 lebih besar daripada 26, maka ditempatkan di kanan. Oke, mungkin seperti itu saja. Nah, di sini kita akan menampilkan secara in order. Di sini didapat in order 9, 16, 21, 26. Kenapa? Karena sifat in order itu dia mencari yang terkecil hingga terbesar. Kita buat, maaf kalau jelek, ini 16 ya. Lalu 9, lalu 26 kecil besar 21. Nah, di sini karena kita mencari in order ya, tadi in order sifatnya mencari terkecil hingga terbesar. Di sini kita gunakan 9 sebagai 1 karena 9 paling kecil. Setelah itu 16 karena 16. Nah, setelah itu 16 kita mencari ada 21 di sini. Berarti kita akan mengambil 21 terlebih dahulu. Sebagai 3. Nah, setelah itu 21 akan menuju ke 26. 26 akan menuju ke 35. Nah, seperti inilah kemungkinan alurnya ya. Kalau untuk di binaris ini kita coba buktikan juga. Di sini juga kita kita klik print. Di sini juga terlihat samalah di sini solarizer juga. 9, 16, 21, 26, 30 sama di sini juga 9 sebagai 1, 2-nya 16, 21, 26, 30. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang kurang dimengerti mungkin perkataannya. Terima kasih.